Coba bayangkan, terkait ijazah yang didengung-dengungkan mereka palsu. Sampai hari ini Baris Krim sudah menyatakan itu identik dan sama dengan yang aslinya. Kemudian muncul lagi gerakan pemakzulan. Di tengah turbulensi dunia ini, kita membutuhkan pemimpin yang pada akhirnya harus memiliki legacy. Kalau misalnya ijazah palsu tentang Presiden Jokowi, ya kan? Nah, kenapa mereka diberi panggung untuk menyampaikan hal-hal yang remeh-temeh pun dikasih panggung oleh media-media mainstream? Pak Prabowo itu pasti berani tegas. Karena Pak Prabowo itu udah selesai dengan dirinya, nggak tiba ujuk-ujuk Prabowo Gibran dipilih orang kalau KPU tidak meloloskan. Dan seterusnya. Saya harap masyarakat tidak percaya akan bereskalatif rencana-rencana pemakzulan itu enggak. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Budius Ma'ruf Piliang. Hari-hari ini, 1-2 hari ini, seluruh dunia itu dalam kondisi yang cukup mencekam. Karena sudah mulai berlangsung perang ya, antara Iran dan Israel. Apapun pemicunya, yang pasti perang sudah terjadi. Dan yang dikhawatirkan oleh seluruh pemimpin negara dunia adalah keterlibatan Amerika Serikat, ya, yang mana saat ini dipimpin oleh seorang yang cukup unik ya, Donald Trump, ya, untuk ikut membantu Israel. Nah, jika Amerika ya ikut serta membela sekutunya Israel menghadapi Iran, dikhawatirkan Rusia, Cina, dan sekutu Iran lainnya akan terlibat. Kalau hanya sekedar perang konvensional, ya mungkin peristiwanya sama yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia, perang konvensional. Ya paling kita negara-negara itu hanya terdampak yang sifatnya distribusi barang-barang. Tapi kalau sudah melibatkan mereka-mereka ini yang notabene adalah 9 negara yang termasuk memiliki senjata nuklir, ini berbahaya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kita hari-hari ini masih ribut dengan soal-soal yang memecah belah anak bangsa dengan keriuhan yang tidak perlu. Seperti hampir 1 bulan ini kita disedot energinya dengan drama ijazah palsu. Saya sih mengatakan ini drama. Kemudian juga ada pemakzulan yang sekarang lagi digadang-gadang juga. Ya, dan sederetan mungkin masalah lain yang ujung-ujungnya lah drama-drama gitu loh. Nah, kita sebagai anak bangsa saat ini dibutuhkan untuk bersatu karena ada ancaman yang di depan mata yang akan melibatkan atau mempengaruhi Indonesia, negara kita yang sedang membangun. Nah, saya ingin mendapatkan perspektif dalam melihat persoalan ini, khususnya kepada dalam negeri kita yang masih riuh, masih kisruh. Saya mengundang seorang relawan senior, ya, relawannya Pak Jokowi. Ya, apakah akan menghimbau kepada Presiden untuk memberikan semacam perintah moratorium, ya, moratorium untuk kita nggak kisruh, ya kan, sambil meningkatkan persatuan anak bangsa. Seperti apa perspektifnya? Tentu ini kita dengarkan. Bersama saya sudah hadir Ketua Umum Relawan Jokowi, Rejo, Pak Darmizal. Selamat datang kembali, Bang. Terima kasih, Adinda. Saya agak serius ini, Bang. Terima kasih, Adinda. Ya. Hai. Tumbennya agak serius nih. Sudah diundang pada pertemuan yang agak serius ini. Agak serius. Sebetulnya sangat serius. Sangat serius. Ya. Sangat serius dan sangat menakutkan. Menakutkan. Ini mengerikan. Lihat mimik itu. Menakutkan. Nggak boleh lagi cerita-cerita menakutkan ini berkembang. Dunia tidak baik-baik saja. Perang antara Iran dengan Israel sudah terlaksana, bukan lagi ancaman. Dunia sedang mengalami turbulensi
yang mungkin tidak bisa diselamatkan oleh banyak pemimpin lainnya. Bahkan banyak pemimpin lainnya akan ikut di dalam perperangan itu untuk menjaga hegemoni mereka, Betul. untuk menjaga sekutu-sekutu mereka, untuk menjaga komitmen mereka. Seperti Amerika, so pasti apapun caranya dia akan mengawal yang namanya Israel. Itu adalah karib abadi mereka itu. Siapapun presidennya ya. Siapapun presidennya. Kemudian bagaimana dengan Rusia, Cina, dan Korea Utara? Kita lihat sudah mempersiapkan senjata-senjata yang paling menghancurkannya. Karena Iran adalah karibnya juga. Karena Iran adalah karibnya. Karena Rusia adalah karibnya. Dan Cina adalah karib terbaiknya Iran. Korea Utara dan Korea Iran. Utara, iya. Mereka akan pasti belah. 9 negara yang memiliki senjata nuklir itu akan terpolarisasi untuk saling menghantam. Kemana kita? Kemana kita? Di mana kita? Sementara kita di dalam negeri, ya, oleh para kurcaci, sibuk kita dibikin kisruh. Dibangun polarisasi. Gimana menurut Abang Puji? Itulah pentingnya. Saya sebagai relawan Jokowi yang kemudian dapat tugas untuk memenangkan Prabowo Gibran, sehingga menjadi relawan Prabowo Gibran, merasa harus bertanggung jawab untuk meminta setidak-tidaknya menghimbau kepada Bapak Presiden kita, Pak Presiden, hentikan kehebohan-kehebohan ini menurut kapasitas dan undang-undang yang memberikan kepada Bapak otoritasnya, bahwa Bapaklah pemegang kendali. Bagaimana BIN bisa mengambil perannya aktif untuk menyetop remeh-temeh keributan yang kemudian mereka besarkan dan mereka amplifikasi terus. Terkait apa? Coba bayangkan. Terkait ijazah yang didengung-dengungkan mereka palsu. Sampai hari ini Bareskrim sudah menyatakan itu identik dan sama dengan yang aslinya. Kemudian muncul lagi gerakan pemakzulan. Di tengah turbulensi dunia ini, kita membutuhkan pemimpin yang pada akhirnya harus memiliki legasi yang dicatat. Ketika orang dalam skala global heboh dan berperang, kita justru dalam satu kohesi sosial yang sangat manis dan harmoni. Itulah dibutuhkan. Pak Presiden Prabowo, saya kira sepulang dari kunjungan ke Rusia ini, panggil semua kaki-kaki tangan beliau, panggil semua aparat-aparat yang terkait untuk menenangkan segala kegiatan yang terkait dengan terciptanya kehebohan-kehebohan ini. Kehebohan yang bersifat oral, kehebohan yang bersifat dimuncul di media-media sosial. Menkominfo juga harus menghentikan. Kalau perlu membredel itu berita-berita yang pada akhirnya menjadi sarana propaganda, sarana provokasi yang munculkan orang semakin heboh. Stop, kurangi. Memberi panggung kepada orang-orang yang selalu membuat kisruh. Termasuk KPI itu, Komisi Penyiaran Indonesia kan punya kewajiban untuk menciptakan suasana yang sejuk di dalam pemberitaan media-media yang dalam koordinasi mereka. Jangan biarkan kehebohan terus-menerus. Kasihan. Menurut Bang Darmizal, apakah Presiden Prabowo aware dengan situasi ini? Bahwa situasi dalam negeri yang tidak kondusif seperti sekarang, di tengah perang antara Iran dan Israel, yang itu berpotensi untuk terjadinya perang dunia ketiga. Walaupun orang mengatakan, wah terlalu jauh. Tetapi potensinya nggak menutup kemungkinan. Potensinya bukan karena antar negara ini kemudian akan melancarkan nuklir. Potensinya adalah ketika Amerika terlibat. Kan begitu kan, Dah? Presiden Prabowo itu adalah mantan petinggi militer. Orang yang terlatih jiwanya sebagai patriot. Orang yang terlatih instingnya untuk mematikan. Sekaligus menciptakan kondisi-kondisi ketenangan bagi bangsanya. Jadi nggak perlu diragukan apakah Pak Prabowo aware. Pasti aware. Tinggal sekarang ini mau atau tidak. Karena meragukan mau atau tidak itu ya. Kan beliau itu tidak sendirian. Dan saya yakin beliau tidak begitu banyak menonton peristiwa-peristiwa yang urgent ini. Orang sekelilingnya yang banyak menonton.
tinggal orang sekelilingnya harus punya visi yang sama dengan Pak Prabowo, aware, berempati, membangun kohesi sosial nasional di tengah turbulensinya berbagai peristiwa kegaduhan yang tercipta di dunia. Perang Iran dan Israel yang sekarang sedang saling menembakkan rudal-rudal. Perang Soviet dengan Ukraina yang mulai sudah terlupakan, padahal belum selesai. Dan perang antara Pakistan dengan India. Ya. Ini kan sudah terjadi berbagai kekacauan di muka bumi ini, yaitu perang. Kalau terjadi perang nuklir, hancur. Seram. Kemana kita? Kemana anak-anak kita? Ya. Bom atom Nagasaki Hiroshima saja masih menyisakan kepahitan sampai sekarang. Apalagi kalau sampai perang nuklir. Ingat Dinda. Dan mungkin semua orang paham. Siapa itu Donald Trump? Dengan keunikannya. Berapa hari yang lalu dia sampaikan satu pesan yang sangat miris kita membacanya. Kesabaran Amerika sudah semakin menipis. Coba bayangkan. Saya tahu mana yang bisa saya selesaikan dengan cepat. Tapi belum saya gunakan saat ini. Itu Ngeri, itu kan ancaman itu. Ngeri sekali Dinda. Ngeri sekali. Dan sebaliknya Ali Khamenei pemimpin Iran, tidak ada kata mundur bagi Iran ketika bangsa kami diserang. Kan begitu. Itu dia. Kalau itu hanya saling gertak dalam rangka meningkatkan nilai tawar politik skala global, mungkin kita masih bisa melihat dalam canda-candaan. Ini sudah saling serang. Coba lihat situasi bagaimana di Teheran hari ini. Coba kita lihat situasi di Tel Aviv hari ini. Sudah mulai hancur-hancur. Di Rafah hari ini. Terjadi apartemen-apartemen, gedung-gedung sudah rontok. Karena rudal. Coba bayangkan. Peristiwa di Gaza belum selesai. Bagaimana anak-anak kecil, ibu-ibu, dan para wanita, lansia lainnya, dalam kemelaratan, kematian yang menjemput setiap saat. Muncul lagi perang di kawasan yang dekat dengan situ. Yang pasti berdampak. Energi terbesar yang mengalir ke berbagai belahan dunia dari mana? Kan dari kawasan itu. Kalau terganggu distribusinya, itu hal kecil. Nah, jadi sebentar lagi kan Pak Prabowo akan kembali ke tanah air. Yes. Ya kan? Apa kira-kira langkah-langkah yang urgent yang harus diambil Presiden? Apakah misalnya segera memanggil Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, Kominfo, ya kan, untuk memerintahkan ke seluruh aparatur menteri-menterinya Presiden ini untuk pertama ciptakan kondisi yang kondusif. Karena sekarang kan ya nggak mungkin juga, saya nggak yakin Pak Presiden nggak tahu situasi kisruh yang remeh-temeh begini. Tetapi kan menyedot energi, menyedot perhatian, ya kan, dan memberangus yang namanya rasa persatuan sesama anak bangsa. Bagaimana pandangan Bang Darmizal atas apa yang harus dilakukan oleh Presiden setelah sampai di tanah air nanti? Pasti dan harus memanggil semua pihak yang terkait. Agar segala upaya dilakukan dalam rangka menciptakan kohesi sosial nasional. Menciptakan suasana yang lebih tentram. Kan kehangatan suasana, bahkan memanasnya suasana ini, dari hal-hal yang kecil bisa menjadi besar, itu munculnya dari banyak media. Dipanas-panasi, dikompor-kompori, kemudian dikasih lagi gas atau dulu minyak tanah, semakin membesar dia. Ketika besar, sulit menghentikannya. Ini mumpung. Pasti Pak Presiden diskusi hal yang sama juga dengan Putin. Pasti Pak Presiden juga udah berteleponan dengan Trump dan kita tahu. Pasti Pak Presiden juga sudah berteleponan dengan Xi Jinping dan kita tahu. Bagaimana semua itu kemudian dielaborasi untuk diambilkan satu solusi. Setidak-tidaknya bagi negara kita yang dalam tatanan hubungan internasional berlaku sebagai negara non-blok. Kalau gajah
berkelahi sesama gajah, maka pelanduk minggir dulu. Bukan mati di tengah ya. Jangan mati di tengah, bodoh itu namanya. Kita nggak boleh jadi bangsa yang tolol seperti yang dibilang orang-orang itu. Enggak, bangsa Indonesia ini cerdas. Iya. Jadi jangan heran itu kalau Semen Padang bikin tagline itu. Berbuat sebelum yang lain berpikir. Harus dibuat dulu. Berbuatlah sekarang. Hentikan. Ciptakan suasana yang kondusif, kehangatan di antara semua. Kalau nggak mau berhenti juga, ambil alih masalah-masalah itu untuk supaya mereka berhenti. Bisa. Ambil alih dulu, diamkan dulu. Setidak-tidaknya, kalaupun ada penyelesaiannya sambil berjalan, berita hangatnya jangan dulu ditampilkan. Sebenarnya kalau kita lihat kan, yang good news is bad news itu simpan dulu lah sebentar. Proses hukum itu kan sesuatu yang nggak harus kisruh, nggak harus gaduh. Kan gitu. Nah, termasuk juga peristiwa pemakzulan seperti yang diusulkan itu kan hak demokrasi para anggota yang menamakan dirinya Forum Purnawirawan, kan begitu ya? Masyarakat itu boleh menyampaikan aspirasinya, boleh, dan itu dilindungi undang-undang. Nah, sebenarnya yang membuat kisruh ini mungkin media. Kenapa media? Memberi panggung ya ke mereka untuk menyampaikan pendapat-pendapat yang seolah-olah pendapat itu satu merasa paling benar sendiri. Memaksakan kehendak, ya kan? Seolah-olah apa yang disampaikan itu gagasan, usulan, kritikan dan seterusnya terkait misalnya kalau pemakzulan itu kan tentang Mas Wapres, kalau misalnya ijazah palsu tentang Presiden Jokowi, ya kan? Nah, kenapa mereka diberi panggung untuk menyampaikan hal-hal yang remeh-temeh pun dikasih panggung oleh media-media mainstream? Kami podcast pun rasanya juga siap untuk tidak mengangkat tema-tema itu kalau memang ada moratorium yang diputuskan oleh pemerintah. Jangan lagi kalian bicara tentang hal-hal yang remeh-temeh. Biarkan proses hukum nggak usah diamplifikasi, ya kan? Yang bukan menjadi materi dari perkara, yang bukan menjadi pokok persoalan. Kan harusnya seperti itu, abangku. Jadi ya kan? Sekarang ini barangkali podcast ini juga hampir sama. Ini kan rezimnya rating ini. Rezim algoritma. Rezim algoritma. Rating udah selesai. Rating udah selesai. Algoritma. Semakin banyak yang muncul di algoritma, semakin banyak yang membacanya, semakin banyak penontonnya. Orang kan berlomba ke situ. Sehingga lupa kepada esensinya media sebagai informasi, sarana informasi yang membangun juga edukasi dan menciptakan hal-hal yang konstruktif, bermanfaat. Kalau hal-hal yang tidak bermanfaat muncul atau mudaratnya lebih banyak, stop dong. Ketika mereka nggak bisa menstop medianya karena konsep algoritma tadi, big data itu, ya pemerintah ambil dong kebijakan bagaimana ini menghentikannya atau menguranginya. Di situ pentingnya hadirnya negara di tengah masyarakat dalam menciptakan situasi-situasi yang komprehensif, yang kondusif. Kalau misalnya presiden menganggap nggak ada masalah dengan itu dan dibiarkan terus ya di tengah situasi Iran dan Israel ini terus berkecamuk, ya kan? Apa yang Anda bayangkan terjadi manakala memang itu ternyata berimbas kepada Indonesia sementara kita sibuk perang juga antar anak bangsa. Ini lama-lama perang antar anak bangsa juga bisa saja terjadi. Yang terjadi itu adalah kehancuran. Adinda bisa bayangkan kita dalam rumah ini, kita ini punya rumah ini, tetangga kita itu bertengkar sama mereka, ada tawuran. Tetangga sebelah ini juga sedang bertengkar sama mereka, tawuran. Kemudian tetangga situ sama tetangga sini bertengkar ini habis-habisan. Kita yang di dalam ini ikut bertengkar yang tidak ada urusannya dengan mereka. Yang kita urus adalah hal-hal yang kecil-kecil. Kebayang nggak kehancuran yang akan datang? Orang hancur, ini hancur. Kita yang nggak terlibat dengan mereka juga hancur. Yang menghancurkan kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi Baghdad membayangkan kita juga akan bisa hancur bukan karena kehebohan geopolitik ini. Di tengah kehebohan geopolitik itu, kita harus membangun satu kesatuan, memperkuat persatuan bangsa, menjamin lahirnya sikap yang disebut dengan kohesi tadi itu dalam skala nasional. Saat ini situasinya menurut Baghdad itu sejauh mana keretakan-keretakan antar anak bangsa gara-gara kasus-kasus seperti kehebohan-kehebohan yang dimunculkan oleh media sosial, ya kan, oleh media mainstream yang terus ya
mengglorifikasi. Bayangin Kanda ya, sebenarnya persoalan kita ini kan banyak ya. Misalnya bagaimana pemerintah menciptakan lapangan kerja, Ya. ya kan? Bagaimana program MBG misalnya berhasil, efektif. Bagaimana proyek-proyek infrastruktur tetap jalan. Yes. Ada nggak yang memberitakan? Nggak ada, abangku. Malah semuanya asik ya, mencari viewer, Ya. mencari penonton. Dengan cara apa? Memberi panggung orang-orang yang mau kisruh ini. Aku ingat Ya kan? satu pesan. 10 berita baik disebarkan dalam waktu yang sama, hanya kemungkinan 2 yang bisa mengadopsinya dalam memberi manfaat. Tapi 2 berita buruk disebar pada waktu yang sama, itu ditangkap oleh 10 orang sebagai satu Berarti peluang. efeknya luar biasa. Efek berita buruk memberi panggung kepada orang-orang yang menghasilkan kekacauan, kerusakan emosi, gangguan emosi orang, itu jauh lebih cepat menyebarnya ketimbang orang memberikan pesan-pesan baik, berdakwah, menghimbau, mengajak untuk hal-hal yang baik. Itu sulit diterima. Itu tadi. Kalau kadar kekisruhan ini menurut abang masih bisa ditolerir atau sudah mulai serius? Karena ini terus berjalan. Ada, ini belum selesai karena mau terpojok, pindah geser lagi ke isu yang berikutnya. Ini nggak menemukan jalan yang baik menurut kepentingan mereka, geser lagi. Terus seperti itu. Mestinya dari awal, ini sudah diselesaikan by law. Dari awal. Bisa selesaikan dari awal. Ini kan 2 cerita yang panjang. Tapi kenapa mereka menjadi berlarut-larut? Pasti ada yang tidak beres. Maka dari itu, pulangnya Pak Presiden, coba evaluasi ini kenapa nggak beres-beres gitu. Agar kekisruhan ini segera berlalu. Kekisruhan ini segera selesai. Kalau tidak, rugi bangsa kita ini. Pasti rugi. Kekacauan demi kekacauan, keributan kecil, keributan kecil. Kemudian dia menjadi bara bagi keributan yang besar. Sementara kalau kita pergi ke tempat lain, di negara lain, sedang terjadi kekacauan yang lebih parah lagi. Di mana lagi tempat yang tenang di muka bumi ini? Jika orang perang kita ribut. Nggak ada. Harusnya orang perang, kita siaga justru kan? Justru kita memperkuat diri kita dalam menjaga, dalam mengawal supaya tidak terjadi, supaya tidak ikut ribut dengan orang-orang seperti orang-orang lain itu. Biarnya mereka ribut, mereka bisa selesaikan. Kalau kita bisa ikut membantu menyelesaikan jauh lebih bagus. Tapi setidaknya kita menjaga diri dulu agar tidak ribut seperti orang-orang lain yang sedang ribut. Aman. Cara terbaik untuk membangun itu adalah perdamaian. Cara terbaik untuk melanjutkan pembangunan itu adalah perdamaian. Ayo damai. Damai itu mahal. Damai itu indah. Karena yang indah-indah itu pasti mahal. Kemarin kan ketika diajak damai Pak Jokowi justru nggak mau. Itu gimana Kanda? Nah, ini kan hal lain Itu lagi. beda, ya? Itu lain lagi. Ya kan, ketika ya hukum mau ditegakkan, jangan dihentikan di tengah jalan. Nanti disebut orang lagi. Tuh kan, dia bisa intervensi kok. Ya kan? Jadi biarkan saja hukumnya berjalan dengan baik. Tapi nggak perlu diheboh-hebohkan. Bisa abang berikan semacam penjelasan yang lebih clear lagi nggak sebenarnya yang harus dilakukan oleh Pak Presiden itu membuat kasus ini nggak ada atau kasus ini diselesaikan secara koridor hukum tetap berjalan tetapi tanpa kegaduhan. Kira-kira penjelasannya detailnya seperti apa yang abang ntar bayangkan? Ya pasti bisa lah. Ini kan terkait dengan kalau bahasa Minangnya itu mentegi gitu ya. Mentegi itu apa sih bahasa aura gitu ya. Harga diri kira-kira gitu. Ketika merasa harga dirinya dicabik-cabik, maka tidak ada jalan lain. Harus dilawan. Kan gitu. Tapi ketika ada penyelesaian yang komprehensif, ini bukan saja terkait dengan harga diri, tapi lebih baik, lebih dari itu adalah penyelesaian bagi kepentingan bangsa yang lebih luas. Maka ketika kepentingan bangsa menjadi nomor 1, kepentingan pribadi kan harus ditinggalkan. Kan itu prinsip bernegara. Nah, ketika ini nggak bisa dicapai, maka memang diperlukan kehadiran negara untuk mengundang pihak-pihak terkait, ayolah dilakukan penyelesaian yang komprehensif.
yang bijak untuk kepentingan bersama. Di tengah nih perang dunia ini, di tengah nih keributan di dunia ini, kalau kita ikut-ikutan ribut di dalam sini, nanti terjadi perang dunia ketiga. Wah, kita sedang saudaranya, kita sedang nggak damai. Jadi presiden mesti tegas ini. Mesti tegas. Pak Prabowo itu pasti berani tegas. Karena Pak Prabowo itu udah selesai dengan dirinya. Yang perlu ditegaskan oleh Pak Prabowo, apakah medianya, pelaku-pelaku yang bikin provokasi masyarakat ini, atau kepada aparat yang lambat menyelesaikan masalahnya? Siapa saja. Aparat harus tegas dan presisi sesuai dengan semboyannya kepolisian itu. Masyarakat juga harus berani menahan diri. Siapapun harus berani menjaga diri agar tidak terjebak dalam keributan yang berkepanjangan. Sekarang Adinda, tanda-tanda satu keadaan negara yang tidak baik-baik saja dapat kita lihat di kantor catatan sipil atau di KUA. Ya, gimana itu? Banyak nggak orang yang sedang melakukan perceraian di sana itu? Kalau banyak, itu tanda-tandanya satu negara tidak baik-baik saja. Rata-rata orang yang bercerai dengan suami dan istrinya itu karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi terganggu itu karena kegaduhan-kegaduhan yang diciptakan oleh para provokator-provokator tadi. Kan tidak bisa membangun, tidak bisa ekonomi membaik kalau semua dalam keadaan gaduh dan ribut. Atas ribut, sebagai trigger ekonomi APBN umpamanya, ke bawahnya nggak berjalan. Ya, dari tadi abangku tidak menjawab. Level kegaduhannya itu sekarang seperti apa? Apakah gaduh, sangat gaduh, ya kan? Atau teramat gaduh? Kalau kita ambil level 0 sampai 10 gitu ya, atau 1 sampai 10, ini masih di angka 3 menjelang 4 kegaduhan dalam negeri kita ini. Kalau kita, ini masih mudah. Kalau presiden turun tangan, Bapak Presiden kita yang kita banggakan ini, beliau kan orangnya tegas gitu ya. Menciptakan, memanggil, meminta kepada pihak BIN, Badan Intelijen Nasional, Badan Intelijen Negara, kepolisian, kejaksaan. Kalau kemarin kehakiman sudah diberikan satu hal yang sangat baik oleh Pak Presiden itu. Penegakan hukum ujungnya dari pengadilan. Coba 280% naik gajinya para hakim untuk level tertentu gitu. Itu kan satu hal yang baik. Sehingga kepastian hukum di sana itu sampai, tapi bagaimana sampai ke sana, ini juga harus dikawal, harus dijaga juga. Jadi kalau kegaduhan kita ini masih level 3 menjelang 4, artinya belum terlalu heboh lah. Hanya beberapa saja. Yang terbukti sekarang itu kan adalah soal orang heboh dengan tuduhan ijazah palsu yang sudah dibuktikan oleh Bareskrim. Tidak. Sudah dibuktikan oleh Bareskrim. Itu identik dengan aslinya. Artinya kan tidak palsu. Tapi kan mereka tetap membantah itu. Ya, semua. itu kan problem di mereka sendiri. Karena kalaupun diperlihatkan sekarang, bisa menjadi yuris bagi mereka. Dia akan cari orang lain. Jokowi aja mantan presiden, lihatkan ijazahnya kok. Kok kamu yang katakan dalam tanda kutip, menteri aja kita tanya nggak berani, lihat kan? Kan muncul lagi yang baru. Atau dia punya target yang lain lagi. Ya kan? Bisa saja, ini KTP orang ini dulu nih, sebelum jadi pemimpin nih. Dulu mana dia? Jangan-jangan nih KTP-nya baru dibikin ini. Bisa saja. Jangan-jangan paspornya baru dibikin ini. Jangan-jangan, semua serba jangan-jangan. Kemudian kehebohan tidak berhenti. Nah, bola kegaduhan baru yang akan meledak itu nanti adalah masalah bagaimana DPR merespon surat yang ingin memakzulkan Wapres Gibran itu. Kan DPR kan sudah selesai nih resesnya, abangku. Nah, kalau itu kemudian ternyata peristiwa politiknya kemudian berkembang, ternyata diproses menjadi sidang paripurna dan seterusnya, itu bakal ramai itu. Kan satu peristiwa itu, grassroots akan turun ke jalan. Ya, itu pasti sudah diantisipasi. Dan menurut hitungan saya, nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Yang meminta Gibran menjadi wakil presiden adalah Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo tentu berkewajiban dalam apapun untuk mengawal undang-undang
konstitusi yang sudah dijalankan ketika Pilpres kemarin. Kan nggak mungkin Pilpres itu berjalan kalau semua prosesnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nggak tiba ujuk-ujuk Prabowo Gibran dipilih orang kalau KPU tidak meloloskan. Dan seterusnya. Enggak lah. Saya harap masyarakat tidak percaya akan bereskalatif rencana-rencana pemakzulan itu, enggak. Dan sebenarnya kan tetap tergantung presiden juga, Bangku. Ya, proses politiknya kan tetap tergantung oleh presiden juga. Ya, Pak Presiden nggak yakin dia akan bermain dua kaki. Umpamanya ini membiarkan orang lain mengganggu, di sini dia membiarkan lagi orang lain terganggu. Enggak. Enggak, maksud saya begini, Presiden pasti concern dalam rangka menjaga kondusivitas. Kalau bahasanya Abang tadi kan kohesi sosial, ya kan? Di tengah situasi yang sudah terjadinya perang ya antara Iran dan Israel ini, ya kan? Bisa nggak misalnya setelah pulang dari Rusia ini, yang terakhir kunjungan presiden dari Rusia, ya kan? Juga sekaligus memberikan statement juga presiden mestinya untuk meredam, jangan sampai juga ada gejolak politik karena proses atau isu pemakzulan atau wacana pemakzulan atau desakan pemakzulan yang dilakukan oleh pihak-pihak ini. Misalnya, jangan lagi ada cerita pemakzulan karena secara konstitusi, ya kan, ketua MPR kan misalnya ini bayangan saya ya. Ketua MPR yang juga ada Sekjen Gerindra kan sudah bicara, tidak ada unsur-unsur yang terpenuhi dan saya berharap urusan itu selesai. Kita fokus menata bangsa ini, kita merekatkan lagi tali persatuan, ya kan? Kita fokus menyelamatkan negara kita dan kita bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi antara Iran dan Israel ini, ya, jika Amerika kemudian memang memicu terjadinya perang nuklir. Oleh karena itu, melalui konsensus atau podcast konsensus, ruang konsensus di unpacking ini, gitu ya. Kita selalu lupa nih nama program. Kita meminta, ya, di acara podcast ruang konsensus unpacking ini kita meminta pulang Bapak Presiden yang kita banggakan, Jenderal TNI Prabowo Subianto, Joyo Hadikusumo, untuk beliau memanggil semua aparat terkait agar memerintahkan ciptakan suasana tenang di dalam negeri, ciptakan suasana kondusif dalam negeri, hentikan cara-cara provokator-provokator itu bicara di panggung media mainstream umpamanya. Minta, mungkin media mainstream tidak mau diperintah, tapi diajaklah. Kan diberi pengertian. Mereka kan juga punya pride gitu ya. Pemerintah kan juga tidak boleh mengintervensi media. Tapi kalau diajak demi kepentingan yang lebih luas untuk bangsa dan negara, pasti mereka mau. Karena ada yang menjadi benchmarkingnya himbauan ini disampaikan, yaitu perang yang semakin eskalatif antara Iran dengan Israel, kemudian Iran dengan para pendukungnya semakin tidak sabar. Israel dengan para pendukungnya juga semakin menipis kesabarannya. Ya kan? Ngeri. Ada jalannya untuk menciptakan suasana ini. Nah, orang-orang yang kau yang selama ini menjadi provokator gitu ya, berhentilah. Stop dulu. Mari kita ciptakan suasana kondusif bagi kepentingan bangsa kita ini. Damai itu indah. Percaya saya. Sebagai closing statement, Abangku, terhadap bagaimana kita memelihara terus rasa persatuan di tengah gejolak yang sudah terjadi di dunia internasional, karena memang saya termasuk orang yang paling khawatir, Abangku, ketika Israel dan Iran ini berperang, karena kedua negara ini mewakili hegemoni dua kelompok besar dunia. Ya, kita nggak boleh juga terlalu masih jauh, nggak boleh juga. Saya pikir kita memposisikan Indonesia nggak ada kaitannya dengan kita kan negara non blok. Kalau sudah bicara perang nuklir, ya itu efeknya akan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Percuma kita
melakukan pembangunan yang masif seperti ini, ternyata lingkungan di luar Indonesia ini lagi perang nuklir. Dan tidak menutup kemungkinan semuanya akan terseret. Mungkin closing statement dari abangku? Kita mendengar, masih ingat itu yang disampaikan oleh founding fathers bangsa kita ini. Hari ini saya berperang dengan para penjajah dan bisa kita menangkan. Nanti anak-anak bangsa ini akan berperang sesama mereka untuk memperebutkan hegemoni masing-masing. Maka hindarilah keributan kita di dalam negeri ini, karena sedang terjadi perang yang maha dahsyat di luar sana. Ayo kita berdamai, ayo kita ciptakan situasi yang kondusif, kita bangun kohesi yang semakin membaik di antara kita, dan hentikan semua rasa bangga diri sendiri yang bersifat egois itu. Kita berdamai dan kita menuju untuk negara maju bersama-sama. Indonesia emas itu sebentar lagi. Semakin besar hambatan, semakin kokoh kita untuk tegak di kaki diri kita sendiri. Baik. Terima kasih Bang Darmizal, Ketua Umum. Cocok nggak? Cocok, ya kan. Ketua Umum Rejo, Relawan Jokowi. Pro Gibran. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kita tunggu. Semoga kedatangan Presiden kembali ke tanah air, segera ada inisiatif sebenarnya dari Pak Presiden untuk segera ya memerintahkan kepada Kapolri kah, Kejaksaan kah, Kepala BIN kah, untuk segera kita tingkatkan rasa persatuan. Hindari keributan di ruang-ruang publik seperti di media, baik media sosial maupun media mainstream. Ya, hal-hal yang mengganggu dan yang keras kepala, yang berusaha membangkang pada negara, Presiden tidak boleh lagi diam dan membiarkan ini sebagai ekspresi demokrasi. Ekspresi demokrasi rasanya sudah sangat bagus, berjalan dengan baik. Tapi kalau sudah memaksakan kehendak menang sendiri, saya pikir ya sudah saatnya memang ada tindakan-tindakan diskresi yang dilakukan oleh pemerintah. Semoga itu bisa kita tunggu, bisa terlaksana maksudnya, dan situasi tertib sosial akan kita hadapi dan kita rasakan, ya kan, sehingga ketika terjadi situasi yang kisruh, perang di luar, minimal kita sebagai anak bangsa, sebagai satu republik, kita solid. Demikian diskusi singkat kita petang ini. Kita berjumpa di lain waktu, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.